Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, kita bersyukur kita boleh duduk dekat kaki Tuhan, memilih yang terbaik dari semua apapun yang kita kerjakan di depan. Kita percaya kita start dari finish work, di pekerjaan yang sempurna yang Tuhan Yesus sudah kerjakan sebagai kita dan untuk kita. Tadi pastor sampaikan ya tentang kesaksian tentang Justin ya. Dia main bola di rumah dan tendang bola keras, kena lampu, pecah. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian atau hari kemudian anaknya sakit. Dan secara insting dikatakan anak ini bilang, dia panggil bapaknya Abah ya. Abah, saya sakit karena saya bersalah ya, gitu, punya salah. Ya, jadi dan pastor juga heran juga. Kenapa di rumah yang diberitakan kasih karunia, tapi anaknya tetap ada perasaan penghukuman, yaitu bersalah. Nah, nanti kita akan lihat bahwa kita di ruang atas tuh harusnya rest ya, di ruang atas tuh rest. Nanti kita lihat ya, Bapak tuh gembala kita itu menuangkan minyak di atas kepala kita untuk menyembuhkan kita. Amin. Ya, nggak ada juga di dalam firman Tuhan, nggak ada orang Israel yang miskin ya, tapi prosper. Itu impian Tuhan. Jadi bahkan orang-orang yang suka mengkritik kalau anak-anaknya sakit, mereka mau anaknya sembuh. Ya, pas sakit dibawa ke dokter. Ya, masa Tuhan nggak boleh menyembuhkan anak-anaknya? Maksudnya gitu Bapak. Ya, kalau anak-anaknya sekolah, dia mau anak-anaknya prosper, berhasil. Ya, jadi pekerjaan-pekerjaan yang besar gajinya mungkin. Ya, dan orang-orang yang makmur. Ya, masa Tuhan nggak boleh? Ya, nggak mungkin ya. Jadi yang kita mau bicarakan ini Injil kasih karunia. Ya, jelas Injil kasih karunia itu bukan, wah ini mah Injil kemakmuran katanya. Oh bukan ya, sama sekali tidak ada Injil kemakmuran. Yang ada Injil kasih karunia yang di dalam ada kemakmuran Tuhan, kesehatan Tuhan, kemakmuran dari Bapa untuk keluarga, untuk semua hal dalam semua aspek dalam kehidupan kita. Amin. Ya, jadi sekali lagi ya, kita ini diangkat tinggi di ruang atas. Ya, kita akan menikmati lagi ya janji-janji Bapak. Di ruang atas ada hidangan semeja panjang, hidangan yang lengkap tersedia yang Bapak sudah sediakan. Dari minggu ke minggu mungkin kita dengar lagi ya, dan ada pewahyuan yang baru lagi yang sekarang ya. Kita mulai dari Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Ini tentang berkat ya. Kan kalau di Ulangan 28 ada berkat, ada kutuk. Ya, kalau berkat kita terima. Kenapa? Karena kita mendengarkan dan mengikuti perintahnya. Tuhan sudah selesaikan hukum Taurat semua sebagai kita. Jadi kita, yang pertama dikatakan gini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Nah, ini kan bersyarat ya. Tapi kalau mendengar, kita tuh makan ya. Kalau kita melakukan perintahnya, kita jangan lupa. Udah gitu aja. Perintah Tuhan jangan lupa bahwa kita, segala dosa kita sudah diampuni dan kita dibenarkan sepenuhnya. Ini ikatan perjanjian baru, Injil kasih karunia ya, dispensasi waktu kasih karunia. Nah, ini janjinya kita terima. Jadi semua syarat-syaratnya sudah Tuhan selesaikan, sehingga janjinya kita terima. Berkatnya, sama-sama katakan berkat. Amin ya. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi Tuhan itu mengangkat. Sama-sama kan Tuhan mengangkat. Ya, di ruang atas kita tuh diangkat oleh Bapa. Saya ada di ruang atas, katakan diangkat oleh Bapa. Nah, ayat 2-nya katakan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jadi ketika kita di ruang atas, posisi kedudukan bersama Yesus,
Heavenly places, berkat itu akan datang. Bahkan dikatakan mengejar nanti ya. Kita lihat bahasa Inggrisnya nanti. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kita dengar, duduk, diam, dengar. Coba bahasa Inggrisnya mana? King James ya. That the Lord thy God will set thee on high above all nation of the earth. Ya, dia high above. Kita ditempatkan tinggi. Ayat 2-nya. And all these blessings shall come on thee. Akan datang dan overtake. Jadi berkat, sama-sama katakan, berkat di ruang atas akan datang menyusul kita. Ya, overtake itu menyusul dan menabrak kita. Artinya kita nikmati. Amin. Amin. Ya, dan di dalam minggu ini Roh Kudus sampaikan ya melalui pastor juga bahwa kita akan menerima manifestasi. Kan kita menantikan semua berkat. Berkat itu termasuk apa? Ya berkat keuangan, berkat kesehatan, berkat kemakmuran, berkat yang mau punya anak, berkat anak, ya keluarga. Dan kita akan melihat manifestasi. Ya, kita mau enjoy. Ya, artinya apa? Menikmati hasil finish work. Amin. Sudah ada pertukaran ilahi di salib, di finish work. Pekerjaan yang sempurna oleh Yesus. Makanya di ruang atas kita perkatakan kan, minggu lalu kita dengar, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Kita adalah biji mata Tuhan, dikasihi. Amin. Jadi kita diangkat. Nah, sekarang kita akan melihat elaborasi lagi ya, diangkat itu seperti apa? Efesus 1 ayat 20 bagian B, coba ya. Dan mendudukkan dia, Yesus, di sebelah kanannya di sorga. Nah, Yesus mati untuk segala dosa-dosa kita, bangkit bersama-sama dengan kita, disalib bersama Kristus kan, mati dan bangkit dan naik ke surga, didudukkan di sebelah kanannya di sorga. Ayat 21, jauh lebih tinggi. Ya, lebih tinggi aja artinya lebih tinggi, above gitu ya. Udah lebih. Tapi jauh, far above, dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap nama yang dapat disebut. Jadi far above nama-nama, bahkan pemerintah-pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap itu atas musuh-musuh iblis tuh ya. Setan-setan, kuasa-kuasa gelap, semua tipu daya musuh, manusia-manusia yang mau mencelakakan saudara mungkin, yang nggak bisa lihat saudara senang, kalau senang melihat saudara susah gitu ya. Dan setiap nama, setiap penyakit ada namanya, setiap kelemahan ada namanya. Jauh lebih tinggi. Kita didudukan bersama Yesus. Bukan hanya di dunia ini saja bahkan dikatakan. Bukan sekarang aja, melainkan dunia akan datang. Berarti sampai hari ini. Far above. Ya, itulah esensi daripada upper room. Amin. Nah, karena itu kita punya pikiran heavenly nih. Kita dibawa bukan melihat kenyataan. Atau itu kan faktanya gitu Pak Melki. Yang nyata, yang kelihatan akan lenyap, nggak kekal. Yang tidak kelihatan, kekal. Ya, Tuhan nggak kelihatan, kekal. Malaikat nggak kelihatan, kekal. Ya, yang kelihatan ballpoint ini misalnya nggak kekal. Ya, bangku, kursi, handphone saudara nggak kekal. Firman-Nya kekal, Roh Allah kekal di dalam diri saudara. Amin. Nah, itulah kita ada di ruang atas. Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Karena itu kamu harus kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, ya, carilah perkara yang di atas. Nah, itu kan perkara heavenly, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Yaitulah pikiran kita penuh dengan pikiran Kristus yang di atas.
Ya, jadi saudara lihat, oh penyakit di bawah. Di surga nggak ada penyakit. Sebagaimana di surga, demikian saya di bumi. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas tuh. Heavenly, bukan yang di bumi. Semuanya nanti harus tunduk, ya. Jadi saudara kan tadi sudah dengar, kita mengalami manifestasi nggak? Mau. Di bumi ini kita alami manifestasi. Di surga seperti di bumi, kan? Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Artinya kita mau yang surga itu terjadi di bumi. Pikirkan perkara yang di atas. Dan kalau perkara yang di atas, perkara yang di surga, nggak ada yang negatif, nggak ada yang mandul, nggak ada yang kekurangan. Ayat 3, sebab kamu telah mati, kita telah mati bersama Kristus, dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Ya, jadi kita masuk di dalam kekekalan nih. Kalau udah bicara di dalam Allah bersama-sama Kristus, berarti ada roh Allah, roh Kristus manunggal dalam diri kita. Itu yang kita pikirkan. Makanya kita didudukan bersama. Sekali lagi ya, posisi itulah upper room itu, ruang atas itu, posisi itu yang menentukan penyediaan, provisi. Semua penyediaan surgawi karena kita ada di ruang atas, di upper room, bersama Kristus. Hidup kita tersembunyi dengan Kristus. Artinya di dalam Kristus. Jadi saya selalu sering bilang ya, kalau ini kita, ini Kristus, firman, kita di dalam Kristus, yang kelihatan Kristus. Jadi kalau ada musuh mau menyerang apapun, yang kena siapa? Yesus. Ya, dan termanifestasi saudara. Yang nggak ada yang bisa menyentuh kita. Kenapa ya? Efesus 2 ayat 6 juga sama nih. Dan di dalam Kristus Yesus, ya, sekali di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Kita mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, dan memberikan tempat bersama-sama tuh, sit together dengan Dia di surga. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara siap menerima manifestasi di dalam minggu ini. Sama-sama dekat, saya siap menerima manifestasinya. Apa yang saudara doakan, apa yang saudara rindukan, karena kita didudukan far above. Ya, sangat jauh, ya Pak, far. Far itu jauh, di atas daripada semua masalah, semua persoalan. Cuman dibilang memberikan tempat tuh sit. Jadi keduduk posturnya rest. Sama-sama katakan, postur kita rest. Rest itu posturnya duduk, sit down. Duduk. Duduk itu rest. Amin. Ya, sebanyak kita rest, semakin kita rest, semakin kita terima supply-nya. Amin. Ya. Karena Matius 6 ayat 10 bilang, nah ini kan surga ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ketika kita bilang, jadilah kehendakmu di bumi sekarang ini seperti di surga. Karena kerajaan Tuhan tuh datang, udah dalam diri kita. Kita harapkan semua yang di surga. Amin. Tidak ada yang buruk maksud saya yang di surga. Sorry. Didudukan bersama-sama Kristus. Semua musuh-musuh di bawah, bahkan ditaruh di bawah kaki kita. Kalau kita fight, berperang, fight the good fight of faith. Ya, iblis selalu membawa orang-orang keluar dari area area iman ini. Ya, realm of faith. Supaya apa? Supaya masuk di bawah panca indera.
Apa yang kita lihat, oh kalau saya nggak lihat saya nggak percaya. Kalau saya nggak bisa sentuh saya nggak percaya. Kalau saya nggak rasa saya nggak percaya. Kalau saya nggak kecap, kalau saya nggak dengar saya nggak percaya. Nah, iblis mau bawa kita keluar dari area iman, maaf ya. 1 Timotius 6 ayat 12 bagian A aja ya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, rebutlah hidup yang kekal. Nah, ini ayat bahasa Inggrisnya lebih jelas ya. Fight the good fight of faith. Jadi kalau kita berjuang ya, dalam perjuangan iman yang benar, yang baik, yaitu iman apa? Iman Kristus ya. Lay hold, tuh, berpegang pada eternal life, hidup kekal. Kita berpegang aja, berdiri teguh bahwa saya memiliki hidup yang kekal. Nah itu sama ya, di ruang atas kita jadi tadi bukan rebut hidup kekal, bukan ya, tapi lay hold, pegang ya, berpegang. Kalaupun kita gagal, kita katakan that's not me ya. Stay in faith ya, tetap tinggal di dalam iman. Dan manifestasinya akan datang, saudara. Teguh aja. Bapak saya baik. Ya, saya dalam pelukan Bapak. Saya rest. Bahkan setiap tantangan ada, pastor tadi sampaikan, new resting. Ya. Apa tuh? Pewahyuan tentang istirahat lebih lagi. Yang saudara alami. Jadi selalu untung. Bahkan setiap masalah saya bilang apa? Kita terima restorasi 120%. Selalu untung. Makanya kita posturnya, tempatnya di ruang atas, tempat tinggi bersama Yesus, heavenly. Dan postur kita adalah duduk, rest. Ibrani 2 ayat 8. Bagian A. Segala sesuatu yang telah kau lakukan, segala sesuatu telah engkau taklukkan tuh di bawah kakinya. Jadi sudah takluk di bawah kaki Kristus. Kita ada tubuh Kristus, berarti di bawah kaki kita. Sebab dalam melakukan segala sesuatu kepadanya tidak ada satupun yang ia kecualikan. Nggak ada yang bisa lewat. Saudara, persoalan apa, masalah apa, nggak ada yang bisa menaklukkan kita. Ya, jadi tidak ada satupun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Semuanya takluk dalam nama Yesus. Di bawah nama Yesus, di bawah kaki Yesus. Itu postur duduk di ruang atas. 9. Maaf, udah nggak ada ya. Iya, Ibrani 10 ayat 13. Maaf tadi maksudnya ini. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya. Kalau Tuhan Yesus, kita di dalam Yesus tadi didudukan bersama Yesus, hanya menantikan saatnya, ya kita juga hanya menantikan. Duduk saja menanti gitu. Di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Footstool. Ya, justru kalau kaki duduk ada footstoolnya buat nyaman. Musuh-musuh nggak bisa bikin apa-apa. Tuhan bahkan menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan kita. Itu postur di ruang atas, rest, duduk. Seperti nanti kita lihat Ruth ya, tapi sebelumnya, nah nanti manifestasinya tiba-tiba terjadi, saudara. Kita baca dari Kisah 2 ayat 1-3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Semua 120 murid berkumpul di ruang atas, duduk. Ayat 2. Tiba-tiba. Ya, suddenly. Ya, tiba-tiba. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu. Seluruh rumah di mana mereka duduk. Tiba-tiba mereka menerima the promise itu sebenarnya. Ya. Holy Spirit itu atau Roh Kudus itu, the itu kan definite article, artinya the Holy Spirit. The promise, janji yang Tuhan janjikan. Tunggu janji Tuhan. Ayat 3-nya, dan tampaklah kepada mereka seperti lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap
pada mereka masing-masing. Mereka penuh dengan Roh Kudus, berbahasa roh. Itu the promise. Saudara, jadi janji Tuhan tiba-tiba termanifestasi. Ya kan tadi kan kayak rushing mighty wind. Tiba-tiba seperti bunyi tiupan angin yang keras. Itu kan mujizat gitu. Mereka menanti. Nah saudara seperti itu. Amin. Ya jadi kita nggak lagi sibuk, khawatir, cemas, tertekan, ketakutan, depresi. Ya semua gejala-gejala stres. Ya, tapi duduk menanti. Seperti Rut ya. Ini diingatkan, duduk saja menanti. Rut 3 ayat 18. Naomi, mertuanya Rut, bilang ini. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti. Amin. Sit. Wait. Wait upon the Lord. Siapa yang menanti diberi kekuatan baru. Anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Artinya apa? Sebab orang itu, si Boas, ya, yang ada gambaran Yesus, kinsman redeemer, penebus, tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Finish work. Jadi ruang atas yang luas, lengkap, tersedia, sudah selesai. Lengkap, tersedia, besar, sudah tersedia. Duduk saja menanti. Rest. Itu yang pastor sampaikan ya. Be at peace dibilang. Maka yang baik diangkat ya di tempat tinggi, maka yang berkat, yang baik akan datang kepada kita. Minggu ini saya ulang-ulang ya. Soalnya saya dengarnya senang juga gitu. Ya. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Jangan seperti tadi kan. Jadi dengan peristiwa dalam minggu kemarin katanya Justin, anaknya Pastor Prince, karena dia tenang bola kenceng-kenceng, lampu di rumah pecah, terus dia rasa bersalah. Itu nggak rest, saudara. Ya, jadi respon pertama kita di ruang atas adalah rest. Percaya. Terima. Amin. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Tadi juga kesaksian kita dengar. Berulang-ulang dikatakan. Dia rest. Duduk. Baca buku apa? Live a Let Go Life. Ya. Hidup dalam kehidupan berserah. Berserah bukan pasrah. Bersandar. Bergantung sama Yesus. Bebas dari semua stres, khawatir, gelisah. Stres di pikiran, khawatir, gelisah di hati. Tenang. Ada Roh Kudus. Nah ini yang luar biasa ya. Kita punya Roh Kudus. Jadi bukan tenang Mel gitu ya, berusaha, bukan. Ya, karena kita tahu kita diangkat ya. Nah orang di bawah hukum Taurat nggak ngerti ini. Makanya kita ulang ya, Yohanes 16 ayat 12. Ya, orang-orang Israel nggak ngerti, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Murid-murid di ruang atas pada waktu itu banyak hal yang Tuhan mau sampaikan. Tapi sekarang belum bisa menanggungnya. Makanya waktu Rasul Paulus diajar Tuhan Yesus sendiri 3 tahun untuk mendengar Injil kasih karunia dan memberitakan. Petrus saja masih bilang, sukar dipahami. Saudara bisa paham. Karena apa? Karena Roh Kudus. Apa yang saudara dengar, Tuhan sudah tanam. Jadi pengalaman, begitu loh maksud saya. Oh ini yang maksudnya. Waktu saya tenang, saya terima berkat. Saya terima kesembuhan. Ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Nah, Roh Kudus. Ya, the promise tadi. Karena duduk, roh kebenaran. Sama-sama katakan roh kebenaran. Ya, kalau kita dengar roh kebenaran, bukan kebenaran hukum Taurat. Bukan kebenaran diri. Roh kebenaran. Roh Kudus. Roh Kristus. Roh kebenaran.
adalah kebenaran hadiah yang kita terima. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus yang dalam diri kita akan menuntun kita, memimpin kita, led ya, kepada seluruh kebenaran. Jadi saudara jangan pernah takut atau ditakut-takutin. Kalau saudara terima kasih karunia, saudara terima Roh Kristus di dalam saudara. Nggak mungkin dipimpin untuk, oh enak bikin dosa katanya gitu. Di dalam seluruh kebenaran saudara. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Perkataan siapa? Dia dengar dari Kristus. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Rahasia, saudara. Amin. 14. Ia akan memuliakan aku. Siapa yang dimuliakan? Yesus. Ya, senternya adalah Yesus. Itu rahasianya. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, jadi tadi kan Yesus bilang, masih banyak hal yang belum kamu ngerti. Tapi sekarang diberikan Roh Kudus, ya, karena mereka menanti tadi di ruang atas, kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan. Makanya kita bisa mengerti, kita bisa memahami rahasia Injil ini yang luar biasa. Misteri, saudara. Orang lain nggak bisa ngerti. Oh, di ruang atas. Kita kan semua, ya kemarin ada orang, saya ceritain, kita tuh nggak bisa mati. Karena Yesus datang supaya kita boleh hidup. Dan merenya dengan segala kelimpahan. Ada Zoe dalam kehidupan kita. Wah, ngaco katanya. Orang Kristen udah tua lagi. Ya. Dia udah gak mau denger. Ya semua orang harus mati atuh. Nah gitu kan. Kita gak mati. Kita sleep. Kalau mau pulang juga sleep dibilangnya. Tidur. Kita gak bisa mati. Ya rohnya gak bisa mati. Tubuhnya masih mati. Rohnya betul. Hidup ada Zoe. Tapi mempengaruhi tubuh fana ini juga. Luar biasa ya. Rahasia ini, misteri memang. Jiwa kita juga gitu, tenang, rest. Kalau kita ketika dengar apa? Dengar memberi berita tentang Yesus. Coba Efesus 3 ayat 3 sampai 4. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Makanya waktu Yesus bilang kamu belum bisa ngerti, sekarang diwahyukan pada Paulus ya, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat di Efesus. Ya, rahasia Injil. 4. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Saudara ada Roh Kudus. Pewahyuan itu dalam diri saudara. Amin. Ya. Karena Paulus memang terima dari Yesus, diajarin oleh Yesus dalam tubuh kebangkitan. Ya, berbeda dengan murid-murid sebelum Yesus di kayu salib. Roh kebenaran itu rahasia, kebenaran hadiah itu rahasia. Saudara ini mengerti rahasia Injil, finish work gitu. Itu di ruang atas. Contoh yang tadi Pastor Pin juga sampaikan, di ruang atas itu baru diberitakan tentang rapture misalnya. Berapa banyak orang, tadi kemarin berapa waktu yang lalu ada teman dari Jakarta juga, oh rapture nanti 50% diangkat, nanti 50% ditinggal. Kan 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh Pak Melki. Nah gitu. Itu yang dia dengar, khotbahnya ada tuh di upload gitu. Banyak kan orang percaya gitu. Ya kalau di gereja ada 100 orang, 50 diangkat, 50 ditinggalkan dong. Terus yang lain pada cemas gitu. Siapa yang diangkat, siapa yang ditinggalkan. Nah begitu saudara. Kita semua mempelai. 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh adalah gadis. Anak darah Israel. Itu merefer kepada Israel. Dan lagi pula mereka bukan mempelai. Mereka pengiring mempelai.
Ya singkat aja ya saya bagikan. Nah kita buktikan Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, mansion, ya bukan rumah. Ada juga yang, wah udah lihat surga neraka di bawah Tuhan Yesus katanya. Wah di neraka banyak orang Kristen yang disiksa iblis. Di surga kalau kurang begini kurang begitu, rumahnya seperti kandang ayam. Dulu ada tuh, ya penginjil atau pembawa firman dari Pastor Park atau apa dari Korea. Tuhan Yesus nggak bilang begitu. Banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus yang sediakan. Masa kayak kandang ayam. Ayat 2. Karena apa? Karena agama. Oh banyak nyumbang. Ini rumah ibadah. Nyumbang ini. Itu siapin batu bata rumah kamu di surga. Katanya. Nggak begitu. Kita nggak begitu. Tuhan Yesus yang siapin, bukan kita. Ayat 3. Dan apabila aku, nah ini ya lihat ya, baca sama-sama. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Yesus yang sediakan, Yesus yang persiapkan, Yesus arsiteknya, Yesus yang bikin semua, aku akan datang kembali. Berarti apa? Ya, dan membawa kamu ke tempatku. Bukan gini, aku akan datang untuk masukin kamu ke tribulasi gitu. Kan nggak begitu ceritanya. Ya, kita rapture diangkat. Tuhan sediakan tempat pernikahan anak domba. Kita mempelai. Kenapa? Karena setiap orang percaya lahir baru ada meterai Roh Kudus. Roh Kudus yang diangkat, kita ikut, diubah dalam sekejap mata. Dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan seperti apa? Seperti tubuh kebangkitan Kristus. Udah sederhana aja. Kalau masuk masa kesusahan besar atau tribulasi, 7 tahun itu, 3,5. Itu namanya dihukum. Murka. Ya tapi kan ada Pak ayat-ayat yang bilang juga. Nah itu singkatnya cerita tentang Tuhan berurusan sama Israel. Makanya ada orang seperti kayak orang-orang Kristen tuh di situ tuh. Tapi adalah dari orang Yahudi. 144.000 tuh Tuhan bangkitkan penginjil untuk Israel. Ya, jadi as a nation Israel, Jews akan percaya Yesus. Ya, saudara, seperti itu. Baru Tuhan Yesus datang. Ya, memusnahkan antikris selama-lamanya. Antikris baru bisa beroperasi kalau yang menahannya udah diangkat, udah disingkirkan. Yang menahannya siapa? Roh Kudus. Saudara dan saya jangan pernah ditakut-takutin hari-hari ini. Antikris itu nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menyentuh biji mata Tuhan, yaitu saudara. Dia sudah dikalahkan, musuh-musuh ditaruh di bawah kaki kita, tadi kita dengar. Jadi dari sejak awalnya antikris juga udah tahu, berusaha menghalangi Kristus datang, membunuh. Tapi tetap Yesus datang dan disalibkan, menyelesaikan tugasnya. Dan naik ke surga sudah selesai. Apalagi kita nih sekarang, dia mau ngincer kita. Iya, tetap aja nggak bisa apa-apa. Ya nggak bisa apa-apa saudara. Karena kita ada Roh Kudus, kita di dalam Yesus, Yesus dalam kita. Itu harus menjadi keyakinan yang penuh. Jadi tadi Yesus, I go and I will come again. Dia pergi dan dia menjemput kita di awan-awan permai. Nggak pakai I go, masukin kamu ke tribulasi, baru saya jemput. Nggak begitu ceritanya, saudara. Jadi kita tidak akan ditimpa murka Tuhan. Sekarang tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus Yesus. Itu absolut mutlak. Itulah teguh. Kalau dia hukuman, gimana kita mau dapat berkat? Kan kita udah dengar ya, pengampunan segala dosa yang kita terima, kita harus terima dengan absolut mutlak. Dibenarkan sepenuhnya, kita harus terima absolut mutlak. Itulah induk dari segala berkat. Kalau itunya nggak bisa diterima, ya berkatnya gimana mau datang? Kita di tempat bawah terus. Tapi kalau saya dibenarkan, ada kebenaran Allah dalam Kristus.
Saya biji mata Tuhan, saya dikasih, saya ditebus, saya didudukan bersama Kristus. Udah tempatnya tinggi, saudara. Heavenly places. Dan di tempat itulah berkat mengejar, menyusul saudara, menabrak saudara dan saya. Sesimpel itu. Amin. Ya. Bagian terakhir deh ya. Ini juga supaya di ruang atas itu kan sebelum Roh Kudus itu diceritakan, Tuhan ingatkan nih, Roh Kudus itu ngapain aja, dan ini bisa menjadi jebakan bagi orang-orang Kristen karena yang nggak paham ya. Coba lihat Yohanes 16 ayat 8 ya. Jadi jangan acak-acakan, jangan mau ditipu sama musuh, harus jelas. Ini ayatnya sebenarnya jelas. Cuma banyak orang pakai tuh Tuhan menginsafkan dosa tuh, konflik bahkan dulu tuh. Kalau ada orang-orang dulu gereja yang adik saya datangi itu, dia diajarkan dengan sering dia ngomong soalnya, saya dikonflik nih, konflik kesalahan, konflik dosa. Nah kita periksa saudara. Kalau saudara masih bisa ditipu di situ, gimana mau berkat mau datang? Bagaimana manifestasi itu bisa datang? Kenapa? Ya karena di bawah hukum Taurat, di bawah penghukuman, di bawah kutuk. Padahal kita di bawah berkat, di bawah kasih karunia. Nih ya, kalau ia datang, Roh Kudus ya, ia akan menginsafkan dunia. Ia menginsaf dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Oh, kalau masih belum jelas, dijelasin ayat 9-nya. Akan dosa. Nah, dosanya singular ya, sin. Bukan sins, bukan ya, sin. Tunggal. Ya, bicara dosa, semua manusia berdosa. Dosa Adam. Ya, karena mereka, bukan kita. Bukan kami, ya. Mereka tuh kata ganti orang ketiga ya. Mereka, orang dunia ini tetap tidak percaya kepadaku. Mereka dikonflik dalam diri mereka sendiri dosa. Makanya, nah sayangnya orang Kristen juga gitu, memperjuangkan gitu. Ya kan kita orang berdosa. Ya makanya kita mati. Kemarin tuh si Sinci itu marah sama saya tuh. Ya tapi biarin aja deh. Saya pikir ya saya udah sampaikan. Kita nggak bisa mati lagi, dia nggak percaya. Ya rohnya betul, tapi mempengaruhi tubuh jasmani ini. Makanya kita ada istilah dimudahkan lagi. Dengan long life kita disatisfied, baru paham. Dosa. Ya kalau dosa, kita sudah dihapus dari dosa. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Harus berdiri teguh, saudara. Ya itu kan Roh Kudus mengkonflik, mengingatkan dosa. Bukan kita, mereka. Amin. Ya, jangan acak-acakan, kita harus terang. Karena ayat 10-nya tadi kan akan dosa, akan kebenaran, yang kedua, karena aku pergi kepada Bapa. Yang panggil Tuhan itu Bapa siapa? Ya kita. Tuhan mengkonflik, penghibur, penolong, Roh Kudus itu mengingatkan akan kebenaran, bahwa segala dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus. Ya, dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Kamu baru, bukan D. Kenapa? Karena Yesus mau naik ke surga dan memberikan Roh Kudus. Ayat 11. Akan penghakiman atau penghukuman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara, bukan saudara yang dihukum. Penguasa dunia ini. Siapa? Setan, iblis. Ya, kita orang percaya. Jadi waktu kapan Tuhan mengingatkan tadi ayat 9, mengingatkan kebenaran? Waktu kita berbuat salah bahkan. Dalam kegagalan kan? Ini Roh Kudus yang bilang kepada kita. Jadi kalau dulu agama bilang ini, oh Roh Kudus cari-cari kesalahan. Comel gitu, apa tuh?
konflik gitu ya. Oh, kamu gini, kamu begitu. Ya, itu bukan comforter, saudara. Saudara nggak nyaman. Ya, jadi kalau kembali tadi kepada Justin ya, anaknya Pastor Prince itu bukan Roh Kudus yang ngingatin kamu salah sih, makanya kamu sakit sekarang. Roh Kudus nih, juga Ibrani 10 ayat 7-15. Kita lihat ya. Tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, ya. Memberi kesaksian di dalam 16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Berarti Roh Kudus ingatkan kebenaran. Hukum apa? Hukum roh yang memerdekakan. Hukum iman. Hukum yang sempurna yang memerdekakan. Jadi jangan sampai saudara dibilang ini, kalau di bawah kasih karunia jadi lawless gitu, apa tuh? Acak-acakan hidupnya. Oh, bukan begitu. Kita aktif digerakkan oleh Roh Kudus, led by Holy Spirit. Ayat 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Itu yang Roh Kudus, itu yang Tuhan Yesus sampaikan kan, aku tidak mengingat lagi. Your sins and your lawless deeds I remember no more. Ume, tidak akan pernah mungkin. Bahasa Yunaninya tuh, tidak akan pernah mungkin mengingat-ingat dosa dan kesalahan mereka. Itu yang Roh Kudus saksikan dalam diri kita. Kalau roh dunia itu mendakwa. Emang di situ bilang pendakwa saudara-saudara kita di kitab Wahyu, iblis. Jadi jangan dibolak-balik, saudara. Kalau didakwa justru orang malah berbuat dosa. Aneh kan begitu kan? Karena di bawah penghukuman. Membangkitkan dalam diri mereka rupa-rupa las, hawa nafsu. Kalau kita diingatkan, Melki, your sins and your lawless deeds I remember no more. Aku tidak akan mungkin pernah ingat lagi dosa-dosamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dosa nggak punya cantolan, saudara. Siklus kekalahan, dosa, kecanduan, pornografi, apalagi narkoba, rokok, apapun tidak punya cantolan dalam kehidupan kita. Ya. Dosa tidak berkuasa. Kemiskinan berarti tidak berkuasa. Sorry. Tapi ayat 18 bilang gini. Tapi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, atau apa dijelasin lagi. Tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi kalau kita udah terima pengampunan segala dosa, dibenarkan sepenuhnya, nggak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi kan ada orang-orang bilang gini, ya udahlah, saya bayar harga lah, saya full timer deh, karena saya dulunya orang berdosa, saya bayar deh. Itu korban, saudara. Nggak begitu. Kalau saudara dipanggil full timer bukan karena itu, ya. Atau apa? Ya saya nyumbang deh, lakukan hal-hal yang baik deh, karena dulu saya orang berdosa gitu, saya diselamatkan. Bukan begitu, saudara. Thank you, nah yang harus kita katakan. Ya, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya tidak dihukum. Itu yang saudara dan saya katakan. Bagian terakhir ya. Ini klosa utama perjanjian baru. Supaya jelas, saudara. Jadi klosa utama perjanjian baru itu gini. Di perjanjian baru kasih karunia ini, kalau ditulis dalam satu kalimat, ya itu apa? Nah ini Pastor tadi sampaikan ya. Bukannya di sekolah-sekolah atau di tempat-tempat, biasanya di Amerika ya, di tempat-tempat office gitu, kantor-kantor, ditulis 10 hukum Taurat gitu. Itu malah membangkitkan dosa, saudara.
Tapi kalau Ibrani 8 ayat 10 sampai 12 katakan begini. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sudah waktu itu. Ini dari perjanjian lama ya, diambil ya. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Diulang lagi yang tadi kan, yang di Ibrani yang sebelumnya. Ya. Maka aku menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya, lihat ya, aku. Ya, bukan saya tapi Tuhan. Ya, 11. Ini perjanjian covenant baru, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sama saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Ya, kalau dalam perjanjian lama kenallah Tuhan. Itu ginosko bahasa Yunaninya juga ya. Kenallah Tuhan tuh effort, doing, work. Kita kenal Tuhan. Tapi kalau dalam perjanjian baru ini eido. Kenal dari dalam oleh Holy Spirit. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Ya, dari kecil besar sebenarnya ya, dalam bahasa aslinya. Sampai yang besar akan mengenal Tuhan. Kenapa? Karena akan mengalami. Nah, ini yang manifestasi ini. Saudara dan saya itu di ruang atas akan mengenal Tuhan. Benar, Tuhan tuh penyembuh. Saya kemarin sakit gini, dokter udah bilang gini, sembuh. Nah, terus orang bilang gini, nah kalau mau 5 mujizat harus terima sakit dulu. Oh, nggak begitu saudara. Sehat terus juga itu mujizat, lebih besar daripada mujizat sakit jadi sembuh. Dimudahkan lagi apalagi. Ya sudah dimakmurkan, dipelihara. Itu mujizat. Kita mengenal besar kecil itu dari Roh Kudus, itu yang akan termanifestasi. Ya. Mereka tahu yang nggak besar kecil kenal. Karena Tuhan tidak mungkin ingat tadi ya, tidak pernah mungkin ingat lagi dosa-dosa kesalahan kita. Orang bilang, wah kalau gitu ntar orang pada bikin dosa. Enggak. Ketika dibilang dikasih banyak, menerima kasih banyak, berbuat kasih banyak. Itu firman Tuhan saudara, jangan dibolak-balik. Nah, ini klausa utamanya khususnya ini ya, ayat 12. Sebab bukan akunya, bukan kita ya, aku akan menaruh belas kasihan ya terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Kembali lagi ya, your sins and your deeds, ya kesalahan, dosa-dosa. Ini bukan dosa, tapi dosa-dosa ya, I remember no more. Nah, induk dari segala berkat adalah pengampunan segala dosa. Jadi saudara ketemu rahasianya yang sering kita dengar juga terus menerus. Sekarang kita lebih spesifik. Ya, Tuhan mau kita makan, nikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Yang mau katakan amin. Ya, semakin rest, masih saya suplai Bapak, berkat Bapak semakin berlimpah-limpah. Saudara bisa rest kenapa? Karena segala dosa saudara dan saya sudah diampuni. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya dengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Ini kesempatan saudara. Ikuti saya berdoa ya. Katakan gini. Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati untuk segala dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi.
saya ada di ruang atas bersama Yesus di heavenly places, tempat surgawi, dan terima semua manifestasi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita siapkan perjamuan kudus kita. Ya saudara, kita sudah dibasuh dengan air yang jernih. Kita nggak lagi ada debu-debu, kotoran di kaki kita, tapi kita terima air yang membersihkan. Kita pasti berbuah banyak dan diseka dengan kain lenan halus yang putih bersih, yaitu mulai perjamuan kudus. Ya, kita dikatakan bahwa apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Bahwa pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan Yesus diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku, diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kematiannya adalah warisan buat kita. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Benar-benar benefit, saudara. Kita discern the Lord's body, mengakui tubuh Kristus. Bahwa tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam supaya dosa kita dihapus. Dicambuk, tersingkap tulang-tulangnya, menanggung penyakit dan sakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar, digantung di kayu salib seperti film di belakang, menanggung semua kutuk, semua murka, semua penghukuman, semua dosa, semua penyakit, apapun juga yang buruk-buruk diserap habis. Dan kita bisa rest, bersandar hanya pada kemurahan kebaikannya. Ya, duduk bersama Yesus dan berkata, sebagaimana Yesus di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Dan DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good success. Kita adalah orang benar yang bertunas seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Makan daging Kristus, pakanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Kandung terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukur, saudara. Ya, kita kepala sehat Kristus, kita daging Kristus, tulang Kristus, tubuhnya satu. Dan sudah makan, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa kita diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya. Kita tadi udah dengar klausa utama perjanjian baru, Tuhan tidak mungkin pernah ingat dosa-dosa kesalahan kita. Ya, continue berkelanjutan di bawah air terjun darah Yesus. Tidak mungkin diinput kesalahan dosa kita. Jadi kita mengharapkan output yang buruk. Tapi kita menerima semua tanah perjanjian, God's rest, tanah Kanaan, berlimpah susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, baik isinya, tidak kita bangun, tidak kita isi, tapi kita memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Air bicara finansial, kita nggak gali, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini, kita yang memilikinya. Kita mewarisi dunia ini, wealth and health di bawahnya. Ya, kita gandum jelai, kita makan, tidak perlu berhemat. Kita mewarisi berkat Abraham. Kita mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat hujan air. Golden oil, the golden pipe. Berkat-berkat pneumatikos in heavenly places. Warisan aksurum, karisma, karena roh. Semua janji, semua berkat Tuhan. Overpayment dibayar dengan darah yang mahal.
harapkan manifestasi minggu ini ya. Janji-janji Tuhan. Nah, minum, saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur. Ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.